Teks tersebut merangkum peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam awal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad setelah tahun ke-10 kenabiannya, yang dikenal sebagai Tahun Kesedihan, Am al-Huzn, perjalanan ke Taif, dan peristiwa Isra Mi'raj. Poin-poin penting dari teks tersebut. 1. Tahun Kesedihan, kematian paman Nabi, Abu Talib, pelindung material, dan istrinya Khadijah, pelindung moral, dalam waktu singkat menyebabkan kesedihan mendalam bagi Nabi Muhammad. 2. Perjalanan ke Taif. Setelah kematian pamannya, Nabi pergi ke Taif untuk mencari dukungan, tetapi malah dianiaya oleh penduduk setempat. 3. Isra Mi'raj. Perjalanan malam hari Nabi dari Mekah ke Baitul Maqdis, Isra, dan kenaikannya ke surga, Mi'raj, di mana salat 5 waktu diwajibkan. Dan 4. Reaksi. Ketika Nabi menceritakan peristiwa Isra Mi'raj, orang-orang yang kuat imannya mempercayainya, sementara yang lemah imannya kembali murtad. Terjemahan. Tahun Kesedihan. Pada tahun ke-10 kenabian, paman Nabi, Abu Talib, yang mewakili perlindungan material bagi Nabi meninggal dunia, dan Nabi sangat sedih karenanya. 3 atau 5 hari setelah itu, istrinya, Khadijah, yang mewakili perlindungan moral bagi Nabi, juga meninggal dunia, sehingga tahun itu menjadi tahun kesedihan bagi Rasulullah. Perjalanan ke Taif. Setelah kematian paman Nabi, kaum Quraisy semakin menyakiti Nabi. Beliau pun keluar mencari pertolongan dari Taif, namun mereka malah menyakitinya. Hingga datanglah malaikat penjaga gunung memberi salam dan menawarkan untuk menimpakan 2 gunung kepada mereka. Nabi bersabda, bahkan aku berharap Allah akan mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang hanya menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Hari Bukhari dan Muslim. Malaikat itu berkata kepadanya, engkau memang sebagaimana yang telah dinamakan oleh Rabb-mu, Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan di malam hari, dan Mi'raj adalah naik ke tempat yang tinggi. Kira-kira 1,5 tahun sebelum hijrah ke Madinah, Jibril datang kepada Nabi dengan membawa burak, seekor hewan yang hanya dinaiki oleh para nabi, sangat cepat. Nabi menaikinya di malam hari hingga sampai di Baitul Maqdis, lalu beliau salat mengimami para nabi, dan ini adalah bukti keutamaan beliau atas mereka. Kemudian beliau naik bersama Jibril ke langit pertama dan melihat Adam. Lalu naik ke langit kedua dan melihat Isa dan Yahya. Kemudian naik ke langit ketiga dan melihat Yusuf. Kemudian naik ke langit keempat dan melihat Idris. Kemudian naik ke langit kelima dan melihat Harun. Kemudian naik ke langit keenam dan melihat Musa. Kemudian naik ke langit ketujuh dan melihat Baitul Ma'mur yang dikunjungi oleh para malaikat, letaknya tepat di atas Ka'bah secara vertikal. Beliau melihat Ibrahim menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Kemudian beliau pergi ke Sidratul Muntaha, dan disinilah Jibril berhenti dan berkata kepada Nabi, majulah, jika engkau maju, engkau akan menembus, dan jika aku maju, aku akan terbakar. Beliau pun sampai di tempat yang belum pernah dicapai oleh makhluk manapun, lalu Rabb-nya berbicara kepadanya dan mewajibkan salat atasnya. Ketika Nabi kembali kepada kaumnya, beliau mengabarkan apa yang dilihatnya, maka orang yang kuat imannya membenarkannya, dan orang yang lemah imannya kembali murtad. Teks tersebut merangkum peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah awal Islam, mulai dari upaya Nabi Muhammad dalam menyebarkan Islam kepada berbagai suku Arab hingga peristiwa hijrah ke Madinah. Fokus utamanya adalah Bayat Aqobah pertama dan kedua, serta rincian perjalanan hijrah. Berikut adalah poin-poin penting dari teks tersebut. 1. Nabi Muhammad mengundang suku-suku Arab untuk memeluk Islam selama musim haji di Mekah. 2. Bayat Aqobah pertama, 12 pria dari suku Aus dan Khazraj di Yasrib, Madinah, memeluk Islam dan berbayat kepada Nabi, yang kemudian mengirim Abdullah bin Ummi Maktum dan Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan Al-Quran. 3. Bayat Aqobah kedua. Setahun kemudian, 73 pria dan 2 wanita dari Yasrib kembali ke Mekah dan berbayat untuk melindungi Nabi dan dakwah Islam. Dan 4. Hijrah ke Madinah. Setelah penganiayaan meningkat, umat muslim bermigrasi ke Madinah secara diam-diam, kecuali Umar bin Khattab yang melakukannya secara terbuka. Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari selama perjalanan mereka. Terjemahan.
1. Nabi mengundang suku-suku. Nabi biasa menerima delegasi Arab yang datang ke Mekah selama musim haji, menawarkan Islam kepada mereka sampai dia bertemu sekelompok orang dari Yasrib yang menanggapi undangannya, meskipun mereka tidak berbayat kepadanya. 2. Bayat Aqobah pertama. Delegasi Yasrib kembali setahun setelah pertemuan pertama dengan Nabi di Aqobah, berjumlah 12 pria dari Aus dan Khazraj, dan mereka berbayat kepada Nabi. Dia mengirim Abdullah bin Ummi Maktum dan Mus'ab bin Umair bersama mereka untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka yang telah memeluk Islam dan mengundang orang lain untuk masuk Islam. 3. Bayat Aqobah kedua. Setahun setelah Mus'ab dikirim ke Yasrib, dia kembali ke Mekah bersama 73 pria dan 2 wanita yang berbayat kepada Nabi untuk mendukung dan melindungi dakwah. Mus'ab bin Umair berhasil menanamkan Islam di hati penduduk Yasrib dan mempersiapkannya untuk menerima dakwah Islam yang kemudian menyebar dari Madinah ke seluruh dunia. 4. Hijrah ke Madinah. Ketika penganiayaan dari kaum musyrik meningkat terhadap mereka yang telah memeluk Islam, Nabi mengizinkan umat muslim untuk bermigrasi ke Madinah untuk menyelamatkan agama mereka dan menyebarkan Islam di tempat baru. Orang pertama yang bermigrasi adalah Abu Salamah, dan migrasi dilakukan secara rahasia, kecuali Umar bin Khattab, yang bermigrasi secara terbuka, mengancam siapapun yang mencoba menghentikannya. Ketika tiba waktunya bagi Rasulullah untuk bermigrasi, Abu Bakar berharap menjadi pendampingnya dalam perjalanannya dan mendapatkan kehormatan besar ini. Nabi bermigrasi dengan unta yang dibelinya dari Abu Bakar As-Siddiq dan mengambil jalan yang jauh dari pandangan Quraisy, bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Asma binti Abu Bakar biasa membawakan mereka makanan dan minuman, dan pemandu mereka dalam perjalanan adalah Abdullah bin Uraikid, yang merupakan seorang kafir, tetapi ahli dalam rute tersebut. Dan 5. Ummu Ma'bad. Selama perjalanan, Nabi dan sahabatnya melewati seorang wanita dan meminta minum susu darinya. Dia meminta maaf, mengatakan bahwa kambingnya lemah dan tidak ada susu di ambingnya. Nabi mengusap ambingnya.